pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Kita kembali diskusi ini, Pak Tutum, melihat sekarang sudah diberlakukan, sempat stop sebentar, lalu sekarang diberlakukan lagi dan rencananya sampai 2017 itu. Evaluasi apa yang sudah dikeluarkan oleh Aprindo terkait dari hasil kumpulan data dari seluruh anggota Aprindo, terjadi penurunan lebih kurang 30%, Pak Dirman. Oke, monggo. Bagus. Ya. Jadi memang ini bukan hanya sekedar angka. Sekali lagi siapapun, kadang-kadang angka 200 itu bisa merasa besar sekali. Kadang-kadang 200 itu merasa sangat kecil yang seperti Pak Dirman katakan. Tetapi perilaku konsumen itu setelah kami recheck, ini balik lagi ke cara si konsumen itu. Di dalam melihat sama-sama menjaga lingkungan. Perilaku konsumen. Ada yang kesadaran, terus terang di rumah tangga kita Pak Dirman, kita sudah ada kantong plastik yang kita gulung sampai kecil itu. Betul. Kemanapun pasar tradisional, ke pasar retail modern, kita sudah bawa Pak Dirman. Balik lagi itu kan ke perilaku yang harus kita terus-menerus mengajarkan. Tujuan dari kantong plastik tidak gratis ini bukan kita ingin memaksakan masyarakat untuk beli, bukan. Sekali lagi bagaimana menyadarkan mereka bahwa penggunaan kantong plastik ini bisa merusak lingkungan. Itu aja. Ada PR untuk mengedukasi dari konsumen. Sangat-sangat diharapkan dampak buruk dari penggunaan kantong plastik ini ya. Tetapi saya hanya ingin menambahkan, tidak bisa hilang 100%. Karena ini adalah media yang termurah, sekali lagi, dan juga memang untuk masyarakat mengisi kalau mereka tidak bisa membawa kelupaan lah Pak Dirman ini. Di negara maju dimanapun yang saya pernah pergi, tetap harus penggunaan kantong ini. Hanya mungkin kalau tidak gratis lagi, mereka harus beli. Mungkin bukan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, harus pakai yang degradable. Itu banyak pola-polanya. Atau bahkan kami menyediakan dus yang gratis gitu, yang tidak beli. Itu kan bagian dari kita untuk sama-sama menjaga lingkungan ini. Gitu. Pak Dirman, kalau dikatakan ini harus mengedukasi masyarakat, merubah juga perilaku konsumen seperti itu. Kalau kita bahas di bawah Aprindo ataupun yang lain, retailer modern, bagaimana dengan pasar tradisional? Apakah mereka juga nanti di permen ini akan diberlakukan juga? Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Tutum tadi betul. Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyiapkan langkah-langkah terkait dengan kampanyenya. Jadi kampanye ke seluruh kelompok masyarakat, ke seluruh pemerintah daerah dalam rangka yang kita sebut tadi, kantong plastik tidak gratis lagi. Kita sudah siapkan, tahun 2016 kita siapkan, besar anggarannya, cukup besar lah. Kita siapkan bagaimana melakukan langkah-langkah seperti itu, baik itu nanti kepada retailnya, baik itu kepada pemerintah daerahnya, dan baik itu pada kelompok konsumen. Tapi kalau konsumen nanti kita lewat pemerintah daerah kita introduce, kita dukung dengan penganggarannya. Tapi kalau sharing dengan pemerintah daerah karena komitmennya sama. Ini yang kita lakukan. Kemudian kita memperlakukan dalam permen nanti 1 Januari 2017 itu mulai diberlakukan betul. Jadi harganya tidak lagi 200. Berapa karena diperkirakan Pak? Dalam jangka waktu ini kita akan mengedukasi atau kampanye secara kontinu, baik itu nanti lewat media cetak maupun media elektronik atau langsung. Harganya paling minimal antara 1000-an. Kita akan ke arah situ. Bukan masalah harganya, jangan tanya harga lagi. Ini mengedukasi, makanya dalam 6 bulan ini tugas kita mengintroduce kepada komunitas itu harus kuat. Itu yang kita lakukan. Kampanye seperti apa yang sudah dilakukan? Ya, kita undang para kelompok masyarakat, dampaknya plastik seperti apa, aturannya bagaimana, kemudian tata cara kalau kita membawa kantong plastik yang tidak ramah lingkungan yang sekarang banyak beredar, kalau buangnya harus bagaimana gitu. Itu sekarang sedang kita rapikan. Tapi memang saya yakin tidak akan 100% plastik hilang. Seperti katakannya di dalam permen itu bentuk kemasan-kemasan yang untuk ikan, yang barang-barang yang terbuka itu nggak bisa dilarang. Itu kecuali itu sudah ada aturannya di dalam permen, saya ada, tapi saya nggak hafal. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan diberlakukan dengan pasar tradisional? Di dalam permen nanti kita akan berlakukan mulai 1 Januari 2020 pasar tradisional harus diberlakukan. Sekarang kampanyenya kita luar biasa nanti. Jadi kampanye tidak hanya kepada retail modern, tapi juga kepada pasar-pasar tradisional. Kita sudah ketemu dengan kelompok pasar, ketua pasar, pengelola pasar tradisional, pasar rakyat Indonesia, kita sudah ketemu, kita bicara. Nah, edukasi itu kita mulai.
Sudah dimulai untuk sudah, pasar kita tradisional. mulai. Jadi tetapi pada batasan pasar tradisional yang ada di Papua dengan yang ada di Jakarta beda dong. Perbedaannya? Ya kan masyarakatnya lebih pinter-pinter, mohon maaf, pasti lebih pinter orang Jakarta daripada dibandingkan di Papua. Pengeterapannya, mengedukasinya harus lain, caranya harus seperti apa. Kalau untuk pasar modern sendiri Pak, akan diberlakukan sepanjang kalau tahun pasar 2000. modern seperti apa? Kalau pasar modern ya seperti retail modern itu dong. Kalau pasar rakyat kan, yang pasar-pasar kalau kita belanja yang di film Bapak Ibu tadi bisa lihat kan tadi, seperti itu. Ya. Nah ini sudah banyak juga Pak Dirman gerakan-gerakan yang memang go green, diet plastik seperti itu, banyak gerakan-gerakan masyarakat juga. Betul. Nah sejauh mana dukungan dari KLH sendiri, Kementerian KLH untuk mensupport mereka atau mungkin bersinergi dengan mereka terkait Kita dengan kampanye? punya kelompok komunitas yang peduli sampah. Di dalamnya ada masalah plastik, itu ada 1032 komunitas dari Jayapura sampai Papua. Itu sudah ada listnya, ada perannya ada. Nah, nanti di tahun 2017 para konsumen kelompok-kelompok tadi itu kita akan drive untuk bergerak bersama-sama, tidak hanya sampah plastik, tapi bagaimana pemerintah daerah mengelola sampahnya dengan baik. Harus begitu. Jadi kita sudah ada instrumen-instrumen seperti itu, SOP-nya ada. Kalau kota yang layak baik atau layak huni harus berapa pengurangan penggunaan sampahnya. Tidak hanya plastik aja Pak Tutum, nanti sampah organiknya juga kita akan tekan. Kalau kota tidak 7% dalam mengelola, ya kita kasih warningnya apa. Ini sudah kita tata semua dalam menuju Desember nanti. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Mungkin ke Pak Tutum ini bagaimana kemudian reaksi dari masyarakat dengan pemberlakuan kantong plastik berbayar ini, Pak Tutum. Pemirsa, kami akan kembali.